Oke, baik kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya semangat ya. Ini materi kita yang dua terakhir kalau nggak salah. Berikutnya kita tinggal internalisasi coaching ya. Nah ini kerjasama tim ya, kerjasama tim Nusantara Sehat ya. Kalau menurut kalian kira-kira di sini apa ya? Apa maksudnya kerjasama tim ini? Untuk pemikiran nanti tugas di puskesmas. Yuk, kira-kira apa? Kita bekerja sama dalam membangun kesehatan, Bu. Jadi satu dengan yang lainnya kita harus saling berkolaborasi. Jadi tidak sendiri, Bu. Menyatukan pemikiran. Oke. Karena memang kalau sendiri ya pasti nggak bisa ya. Makanya kalian pilih tim ya. Kenapa tidak berminat milih individu? Individu masih buka nggak Nusantara Sehat individunya? Ada lihat-lihat? Buka, Bu, buka, lihat. Buka. Tapi lebih menarik yang tim. Nah, kalau Nana, menurut Nana apa kira-kira? Kenapa lebih suka yang tim? Karena saya orangnya sosial, nggak individualis, Bu, jadi nggak bisa sendiri. Jadi lebih enak bersama ya, bersama dari awal ya. Kalau sendiri, Bu, pusing sendiri, nggak ada tempat sharing gitu. Iya, jadi kuncinya apa sebenarnya? Ya kerjasama ini enggak? Benar kan? Iya. Ya, jadi memang berat. Kalau dulu kan orang takut ya mau masuk yang tim. Tapi saya lihat sekarang peminat yang yang peminat Nusantara Sehat ini luar biasa. Makin banyak. Kan gitu ya. Dulu itu dokter gigi adalah profesi paling sedikit yang mau ikut Nusantara Sehat tim. Ya, paling sedikit yang mau ikutan. Tapi sejak batch 17 kemarin, aduh, animo dokter gigi yang mau ikut Nusantara Sehat tim luar biasa. Biasanya paling banyak itu 11. Saya ingat banget dari Nusantara Sehat tim saya pegang itu dari batch 9 sampai sekarang sudah batch 18. Itu paling banyak itu 11. Terbanyak itu. Terus 7, 8, 9, pernah 4, pernah 2. Bayangkan dari 300 orang tuh dokter gigi 2 orang. Nah, batch 17 kemarin, saya nggak nyangka, 23. Ya, nggak tahu sekarang saya belum dapat laporan dari panitia. Ya, yang jelas, animo orang nakes-nakes kita untuk masuk Nusantara Sehat tim sudah mulai banyak. Mungkin mereka berpikir, enak kok, nggak sulit kok, kan gitu ya. Apa sih yang ditakuti, kan ya? Apa yang ditakuti? Semuanya masih Indonesia kok, gitu. Apalagi dengan adanya ini, kalian bisa berkolaborasi, kalian bisa bekerja sama, kalian tidak individualis, tidak sendiri. Walaupun sebenarnya yang Nusantara Sehat individu itu akan berkolaborasi dengan puskesmas yang di sana, tapi tidak bersama-sama dari awal kan? Ya, benar nggak? Ya kan? Iya. Nah, tentu saya berharap dari sini dengan adanya coaching ini, apalagi nanti kita setelah kita bertemu offline di BPPK Ciloto, kalian semakin kompak, semakin semangat dan siap turun ke Nias. Ya, oke, jadi ini merupakan salah satu materi dari coaching ya. Ingat coaching kita yang pertama tentang apa? Bina suasana. Ya, bina suasana. Bina suasana. Apa itu bina suasana? Kita membina suasana, mencairkan perkenalan, kenal dengan coachnya, kenal dengan masing-masing, tahu profesinya, dan kita semangat untuk menyatu. Benar nggak? Ya, itu bina suasana kan? Nah, yang kedua apa? Siapa yang ingat? Komunikasi. Yang kedua kita komunikasi. Yang kedua kita komunikasi. Yang ketiga, siapa yang ingat? Masih lanjut komunikasi, Bu, karena ya, tentang paparan. Maksud saya topiknya. Jadi kan bina suasana kalau nggak salah 2 kali. Bener ya? Komunikasi kita 3 kali. Kemudian satu lagi. Jadi bina suasana, komunikasi,
Kemampuan Adaptasi. Kemampuan adaptasi 2 kali. Ya kan? Benar nggak? Kemampuan adaptasi 2 kali. Nah, sekarang kita kerjasama. Kerjasama kita adalah 2 kali. Nanti pertemuan ini dengan pertemuan berikutnya nanti hari Rabu. Baru nanti kalau nggak salah terakhir itu adalah internalisasi pikir. Ya, mudah-mudahan kita masih ketemu, kita internalisasi. Nah, jadi mulai mengingat-ingat apa sih yang kemarin ya, karena saya punya PR buat kalian. Ya, punya PR sedikit ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini sudah tahu ya. Halo, kalau halo apa? Hai, ya kan? Coba saya pengen dengar suaranya. Halo. Hai, Hai. Apa kabar hari ini? hari ini Saya sangat sehat, bahagia. Sehat, Oke, bahagia. terima kasih. Nah, siapa kita? NS Ulu NS. Ika. Oke. Kita nakue. Ya, semangat kita luar biasa. Luar biasa. Nanti di Ciloto terus nih yang begini-begini. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Are you ready? Kalau are you ready jawabannya go. Ya, oke. Ini dibiasain ya, dibiasain kan nanti akan ketemu dan ini akan terus digaungkan sama MOT kita. Benar tak? Anak-anak selalu begini kan? Iya, ini mengingatkan aja ya. Oke, fokus. Tepuk 1. Kalau saya suruh bilang tepuk ya. Ya, tangannya tepuk ya. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. 1. Udah tahu ya. Oke. Sekarang bisa berdiri? Bisa. Berarti sudah fokus ya. Oke, nah ini cara-cara kita memfokuskan diri ya. Nah, saya dapat ini lagi dari Kak Hubas supaya kita fokus. Ya, kalau saya bilang angka 1, lanjut ya, boleh nyebutnya 2 angka, boleh nyebutnya 1 angka. Saya nggak tahu ini pernah apa enggak sama kalian. Ya, kita ngitung sampai 20. Ya, kita hitung 1 sampai 20. Ya, kalau saya nyebut 1, 2, berarti kalian boleh nyebut 4 atau 3 aja. 1 orang boleh nyebut 1 atau 2 angka. Saya bermainnya sama Intan deh. Saya sama Intan. Intan kita main ya. Oke? Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Nggak boleh 3. Hanya boleh nyebut paling banyak 2 angka. Ya, sampai akhirnya adalah 20. Yuk, kita ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Saya menang. Kenapa? Angka 20 itulah yang disebut yang paling. Siapa yang nyebut angka 20 itu yang menang. Ya. Oh. Oke. Siapa yang nyebut angka 20 itu yang menang. Saya coba. Siap. Ya. Saya mau sama Septri. Ya, Septri. 1, 2. Oke, Bu. Septri. 3. Septri. Iya, Bu. Oke, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Oke. Oke, saya coba sama Didi. Didi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Oke, kamu menang. Ya, saya kasih tahu kuncinya. Ya, kuncinya siapa yang nyebut angka 14, dia yang bakal nyebut angka 20. Ya, nah kunci ini bisa harus coba nanti kalau di sekolah waktu KJS, waktu UKS boleh main-main sama anak-anak seperti ini. Ya, atau dengan ibu-ibu posyandu misalnya ya. Oke, ya kuncinya siapa yang nyebut angka 20 yang menang. Tapi kunci menangnya itu adalah di angka 14. Ya, di angka 14. Siapa yang nyebut angka 14 dia yang menang harusnya ya. Jadi saya kalah set tadi dengan siapa yang terakhir? Intan ya. Sama Didi ya. Oke ya. Jadi bagaimana tim NS bekerja? Tadi sudah ada yang nyebutin ya. Yang pertama, kalian harus proaktif. Aktif mencari peluang kerjasama dengan pihak terkait menggapai tujuan tim. Jadi kalian harus kenal dulu. Nanti kalau masuk ke puskesmas harus lihat-lihat dulu. Dari sekarang pun udah bisa sebenarnya. Apa? Kalian coba minta sama Pak Kapus, Pak, apalagi mau buat rukun ya. Pak boleh lihat profil, ada dikasih nggak sama Pak Kapus profil puskesmas? Sudah ada. Ya, sudah pelajari juga tentang kondisi masyarakat di sana, profesinya dan lain-lainnya sudah juga punya ya. Oke ya. Jadi kalian lihat makanannya dikit-dikit nanti belajar sama Ivo juga tentang apa? Bahasanya minimal untuk selamat pagi, selamat sore, buat salam, terima kasih, ya, manggil bapak, ibu. Nah itu pelajari ya. Supaya apa? Orang akan dekat sama kita. Ya, aktif. Kemudian aktif mencari peluang kerjasama. Nah, ini dia. Kalian harus nanti belajar bagaimana bekerja sama lintas program. Lintas program berarti dengan lintas yang ada di puskesmas. Baru nanti lintas sektor, ya. Oke, jadi harus aktif yang pertama. Yang kedua, selektif, kerjasama dengan pihak yang tepat, mempunyai tujuan dan persepsi yang sama. Kita dengan siapa kerja? Ya, dengan siapa kita kerja? Oh, saya, kamu Didi, kamu Gizi kan? Ya, Ya, Bu. nah, kamu Ya, Bu. pelajari dulu orang gizi di sana seperti apa. Cari kenal dulu sama Pak Kepala Puskesmasnya. Ya, siapakah gizi sana? Ada berapa orang? Apa saja yang dikerjakan program gizi di sana? Di mana biasa dilakukan untuk penyuluhan gizi dan lain-lainnya? Kapan dilakukan? Mengapa kita harus lakukan? Gimana data gizinya dan apa yang harus kita lakukan? Terutama dalam membuat rukun. Ya, kalian harus buat apa? Inovasi baru, jangan ngikut yang lama. Kalau kalian masih dengan program yang lama yang ada di puskesmas, artinya nggak guna kalian diturunkan ke sana. Ya, jadi harus pelajari. Kemudian, sportif. Kerjasama yang menguntungkan tidak merugikan salah satu pihak. Saya tidak mau nanti dengar kalian di sana terjadi konflik. Ya, saya nggak mau dengar terjadi konflik. Apakah konflik antar kalian sendiri ataupun dengan pegawai puskesmas ataupun dengan siapapun. Ya, ingat kalian ke sana membawa nama besar. Apa nama besarnya? Kementerian Kesehatan. Ya, Kementerian Kesehatan. Jadi kalian harus sportif. Kemudian yakin bahwa saya ini adalah utusan Kemenkes. Jangan buat malu Kementerian Kesehatan. Ya, beban kita besar. Karena kalian direkrut dari Kementerian Kesehatan dan merupakan orang-orang pilihan. Ingat, ribuan yang mau menjadi nakes Nusantara Sehat, tapi kalian adalah orang-orang yang terpilih. Ya, untuk itu jaga nama baik Kementerian Kesehatan. Ya, apalagi Sumatera Utara, orangnya to the point semua. Kalau tidak suka, mereka ya akan bilang tidak suka. Nana tahu banget tuh, orang Mandailing, orang Batak. Kenapa? Ya, kalau memang tidak suka, mereka akan bilang tidak suka. Ya, bahkan kadang-kadang bisa cenderung kasar. Kalau dia tahu kita ada perbuatan buruk yang merugikan sama mereka. Jadi sebenarnya mereka itu adalah orang baik, tapi untuk itu kita harus beretikat baik, beretika baik. Jaga, saya bilang tadi nama Kementerian Kesehatan. Saya nggak mau dengar ada peristiwa aneh-aneh tentang kalian. Karena nanti saya sebagai coach akan ditanya, itu coachingnya siapa? Oh, coachingnya Bu Asih.
Bu Asi nggak nanamkan cara beretika, cara berperilaku yang baik, cara berkomunikasi yang baik. Saya yang malu, apalagi saya orang Sumatera Utara. Ya, dikira saya nggak ngajarin. Ya, jadi tolong etika, jaga hati-hati dengan perbuatan dan tingkah laku kalian. Walaupun kalian pintar, kalau tidak beretika nggak ada gunanya ya. Oke, jadi hati-hati. Kemudian tetap produktif. 2 tahun apa yang mau kita lakukan di sana? Apa yang mau kita berikan? Tentu kalian berkolaborasi, gizi, dokter, ATLM, mana saya lupa, nama apa ya? Nana apa? Apoteker, ya, Nana apoteker. Intan, saya lupa. Intan? SKM, Bu. Ah ya, Intan SKM, Kesmas, gizi, apoteker, dokter, SKM, satu lagi? Septri? Wrestling, Bu. Wrestling, ya. Kesehatan lingkungan. Oke, jadi berkolaborasi dan kalian harus produktif, jangan ikut program yang lama-lama. Inovasi yang kalian harus keluarkan, makanya di rukun sini coba pikirin apa yang baru. Kasih sumbangsi yang keren untuk puskesmas, lokasi penempatan kalian, ya. Untuk itu kerjasama. Jangan merasa saya apoteker, saya nggak mau kerja yang lain, saya cuma mau ngerjain obat. Nggak bisa ya, Nana. Ya, kamu harus bisa juga nanti ikut sama Didi penyuluhan gizi, harus ikut juga dengan penyuluhan Kesling, harus ikut juga bantu Ivo nanti di pengobatan. Semua harus bisa. Jangan merasa saya cuma mau punya saya aja, profesi saya. Ya, itu tupoksi. Tapi tugas yang lainnya kalian harus ikuti. Untuk itu jadilah anak yang produktif. Ya, efektif, kerjasama yang bermanfaat bagi tim, organisasi, masyarakat, dan pihak terkait. Oke. Yang jelas, proaktif, selektif, produktif, sportif, efektif. Tif. 5. Ini jalankan. Ya. Oke? Yes. Oke. Terakhir. Ya, nggak banyak sih saya. Sambil nanti kita ngobrol. Ketika sekelompok manusia bersatu, bekerja sama dengan harmonis, peningkatan energi yang tercipta melalui kerjasama tersebut dialami setiap individu di dalam kelompok. Itu Napoleon Hills. Ya, itu menurut Napoleon Hills. Ketika sekelompok manusia bersatu dan bekerja sama dengan harmonis, peningkatan energi yang tercipta melalui kerjasama tersebut dialami setiap individu di dalam kelompok. Ya, oke, jelas ya. Nah, ada yang mau ditanyakan sama saya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas. Sebentar, saya mau. Jelas, Bu. Oke, sebentar. Saya mau foto dulu buat dikirim. Ina masuk nggak ya? Ina apa kabar? Masuk, Bu. Ina nggak ngeliat akhirnya. Karena saya lagi share screen, jadinya nggak ngeliat. Ina apa kabar, Ina? Puji Tuhan, baik, Bu. Baik. Bu. Oke, sebentar. Ya. Baik. Ada pertanyaan nggak di sini? Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup? Sebentar. Saya copy. Karena biasanya langsung diminta ini laporannya. Oke. Ina akhirnya muncul juga. Aduh, Didi ya, Ivo ya. Jarang banget ikut. Saya tetap tulis di laporan, Ivo nggak nongol terus. Ya. Karena kan tetap harus ada laporan yang hadir, laporan yang nggak hadir. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sama saya tentang kerjasama? Nah, rukunnya kemarin sampai di mana? Itu kerjasama tim kalian nggak rukun, stop? Iya, kerjasama, Bu. Sama, Bu. Kerjasama kan rukun, ya kan? Iya. Iya. Apa andalan program?
Septri apa andalan programnya? Program Septri yang jadi prioritas itu jamban sehat, Bu. Jamban sehat. Emang kenapa kondisi jamban sehat di sana? Masih sedikit, Bu, yang menggunakan jamban sehat. Oh ya, Yang sudah sesuai, iya, Bu, yang sudah sesuai dengan persyaratan. oh gitu. Info dari Pak Kapus atau lihat profil? Iya, Bu, melihat dari profilnya. Oh, melihat dari profil. Ada komunikasi sama Pak Kapus? Kalau untuk jamban sehat kemarin ini, Bu, apa namanya, kita cuma lihat dari data, Bu. Oh gitu. Terus menurut kamu nanti jamban sehatnya dananya dari mana? Kalau menurut Septri, kalau bisa, kemarin itu sudah sempat Septri masukkan ke salah satu inovasinya, Bu, itu kita membuat salah satu upaya untuk arisan jamban sehat, Bu. Nah, tetapi yang saya pilih itu kita coba dulu pakai dana yang ada, Bu, karena alokasi dananya ada biasanya, Bu, dari pendanaan dari pendanaan desa, Bu. Oh gitu. Udah nanya sama Pak Kapus. Belum, Bu, itu sesuai datanya. Tanya Bu. daripada nanti nggak dipakai. Pertama saya mau kasih pengalaman nih. Waktu saya ke Madinah, halo Nana, kami ke kampungmu, ya, ke Mandailing Natal. Waktu itu melihat melakukan evaluasi pasca pelatihan Nusantara Sehat Tim yang ada di sana. Jadi mengumpulkanlah anak-anak yang sudah ditempatkan 6 bulan, kalau nggak salah batch 12 waktu itu ya, batch 12. Saya berangkat ke Madinah, ke Panyabungan, ya Nana. Kita dari BPPK Ciloto. Kita ketemu sama bupati dan sebagainya. Terus pada saat dikumpulkan, ternyata rukun mereka banyak yang nggak dipakai. Ya, rukun nggak banyak dipakai. Sayang banget kan? Kenapa? Kurang koordinasi dan komunikasi dengan Kapus. Kalau sekarang saya senang karena Kapusnya sudah ada. Artinya, ya kita nggak bisa bikin program tanpa kita melihat sumber daya yang di sana. Apakah sumber daya dari sarana prasarana maupun dana? Itu yang paling penting. Ya, Septri ya. Coba nanti didiskusikan. Oke. Nah, sekarang saya tanya Ina. Saya lupa. Ina apa Ina? Ina profesinya? ATLM, Bu. Ya, oke. Kalau Ina apa rukun yang mau direncanakan? Kemarin sih palingan TB, Bu. Soalnya kalau kasus malaria katanya sih belum ada juga. Tapi belum tahu juga bisa jalan apa enggak. Soalnya kata Kapusnya mikroskop di puskesmas juga nggak ada, Bu. Jadi mau jalan juga mau periksanya pakai apa. Ya, tapi masih diusahakan untuk pengadaan sih, Bu. Jadi semoga gitu. jalan aja sih. Oh, jadi kalau gitu mau masukkan program apa kalau gitu, Ina? Suspek TB, Bu. Oke, suspek TB. Gimana cara programnya? Kegiatannya, langkah kegiatannya gimana? Kemarin kalau rencana sih palingan diedukasi dulu masyarakatnya mengenai deteksi dininya TB. Kalau udah paham baru disuspek. Oh gitu. Dengan yang sesuai dengan yang bergejala aja dulu. Ya, Terus coba nanti. resiko apa? Ya. Golongan resikonya kalau punya keluarga ada yang TB pasti sekeluarganya kan pasti harus disuspek juga semuanya. Oke. Ya, tetap based in data ya. Iya. Nah ya. Oke. Ya, coba nanti tetap didiskusikan ya. Nana gimana Nana? Nana bikin apa? Yang diusulkan. Iya, Bu. Kalau untuk program dari apoteker sendiri nggak ada sih, bukan. Tapi yang tertarik itu kayak yang gizi itu, Bu. Perbaikan gizi di sana kan masih apa juga, Bu, kurang bagus juga. Di sana gizinya, gizi buruk, gizi kurang. Masih tercapai 33,3%. Terus di sana kita sih rencananya mau buat ini sih, Bu, tanaman gizi gitu, Bu. Tanaman gizi apa tuh? Kebun gizi, Bu. Iya, kebun gizi gitu, Bu. Jadi kan kalau misalnya masalahnya di sana dia gitu nggak ada, bisa tanam sendiri gitu sih. Oh gitu. Oke. Ya.
nggak apa-apa ya, pokoknya munculkan ya, tapi tetap sekali lagi mau masukkan apa saja tetap based in data ya, dasarnya harus data ya, kebun gizi. Oke. Didi, kamu mau bikin apa? Masih mute. Masih mute. Maaf Bu. Yang kemarin itu yang terpilih yang menjadi prioritas itu Bu, masalah gizi kurang. Upaya yang ingin saya lakukan itu, saya ingin melakukan kelas gizi Bu, kelas gizi untuk balita. Di mana di dalam kelas gizi itu ada berbagai macam kegiatan Bu, seperti melakukan konseling kepada ibu balita, melakukan memberikan edukasi tentang makanan pendamping ASI, PMBA, terus yaitu melakukan pemeriksaan dengan cara melakukan tinggi badan, berat badan, di mana di situ kan kita sekaligus melakukan penjaringan tentang gizi buruk Bu, tentang stunting juga di dalam situ. Terus penanganan kelas gizi itu bisa sekaligus kita lakukan dengan penanganan stunting, penanganan gizi buruk Bu, seperti itu. Oke, ya. Ini merefresh kalian untuk nanti rukuns ya. Oke, siapa yang belum? Yang belum saya tanya. Intan. Intan, Bu. Nah, Intan gimana Intan? Program Intan tuh stop BHBS Bu, karena bersangkutan dengan jamban sehat. Soalnya di sana tuh kata Kapus tuh untuk STBM di datanya itu sudah pemicuan 10 desa, sedangkan fakta dari Kapus itu pemicuan cuma 1 desa. Jadi perilakunya itu masih sangat minim Bu. Terus juga kan karena SDM-nya di sana kurang, jadi ya tertarik. Terus juga melihat dari data kita yang tadi kita olah bersama, ternyata perilaku PHBS di Kabupaten Nias itu memang masih sangat rendah Bu, stop PHBS. Nah, bisa jadi kan pemicunya salah satunya tidak memiliki jamban, jadi kita berkolaborasi dengan Kesling. Oke. Gitu. Yes, semangat ya. Pokoknya nanti munculkan di rukuns ya. Kemudian ini sepertinya Bu Mujiati sudah mau masuk ya, karena udah lewat waktunya. Yang jelas, saya ada PR buat kalian nanti di kumpul hari Jumat. Ya, PR-nya apa? Kita punya topik coaching apa tadi? Ada 4. Ya, bina suasana, komunikasi, kemampuan adaptasi, sama tim. Ya, ada 4. Ya, kerja sama tim. Saya minta kalian buat jurnal individu. Ya, jurnal individu. Ya, catat. Nanti contoh jurnalnya saya share di grup. Ya, contohnya, contoh jurnal. Ini contoh jurnal anak-anak Nusantara Sehat waktu itu saya ngantar ke Palu. Ya, jadi isinya, nanti aja kalian lihat. Yang jelas berarti ada 4 lembar. Paling 1 jurnal individu untuk bina suasana, paling 1 lembar, 1,5 lembar paling banyak. Kemudian yang komunikasi mungkin 1,5 lembar. Kemudian kemampuan adaptasi 1,5 lembar atau 1 lembar. Kemudian yang kerjasama tim. Dikumpul hari apa? Hari Jumat, nanti share di grup. Ya, jadikan 1 file. Ya, jadikan 1 file. Saya pengen tahu rasa yang kalian dapatkan selama coaching. Selama coaching dengan 4 tema tadi. 4 tema tadi. Baru nanti kita di akhir itu adalah internalisasi. Nanti kita bahas lagi yang ke-4 poin ini. Ya, saya kasih contoh nanti di ini ya. Di share aja di grup ya. Oke? Ya, kita lanjut nanti kerja sama tim. Sambil nanti kalian membacakan PR yang itu ada berapa misalnya. Ya, misalnya, oh saya baru siap 1 Bu. Oke, Sepri nanti bicara tentang bina suasana. Oh, nanti misalnya Intan, oh saya udah selesai Bu yang komunikasi, bicarakan tentang komunikasi. Jadi itu kita menginternalisasi coaching kita selama berapa kali pertemuan. Ini pertemuan berapa coaching kita? Siapa yang ingat? 7. Ke-7 apa 8? Ayo. 8. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Kalian lanjut buat rukun. Saya monitor saja, atau kalau nanti tiba-tiba saya hilang nggak apa-apa ya. Ya, karena udah sore. Saya siap-siap mau pulang ke Bogor. Ini masih di Jakarta. Ya, oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi hari Rabu. Ya. Nah, ini udah masuk Ibu Mujiati, ada lagi nih Ibu Melinda, ada Iya Ibu Bu, Siska. selamat sore Dok.
Iya, Assalamualaikum Ibu Mujiati. Aduh, saya malu nih mau on kamera. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut Bu Muji ya, ini teman-teman Iya, makasih ya dok adik-adik ya. itu tuh kenapa harus malu? Cantik Ibu Mujiati kita rupanya. Baru selesai juga ini di Zoom yang lain. Jadi langsung ke sini. Iya. Iya, memang kita sekarang ya luar Makasih biasa banyak ya. ya dok. Iya, Iya. pokoknya tim anak-anak saya monitor, tapi kalaupun enggak nanti saya menghilang, nggak apa-apa ya izinnya. Iya, nggak apa-apa Karena dok. masih ada Terima kasih kerjaan banyak. yang lain. Iya, Silakan siap. kalian korek ilmunya Ibu Mujiati, ya. Tetap semangat, tetap buat yang terbaik buat Puskesmas Nias Selatan, ya. Ulu, saya susah banget nyebutnya Puskesmas Ulu Idan Ngetai. Ya, halo, sampai ketemu semuanya. Selamat datang Ibu Sri Putri sama siapa ini? Sri Putri sama itu siapa ada? Ini dari Dari- Ulunoyo Dari dok. Puskesmas Ulunoyo, Bu. Oh, itu masuk ke sini. Gitu. Iya Bu, gabungan kita Iya, Bu. mohon 2 izin ini digabung untuk diskusi rukunnya. Iya. Bu Muji, ini kan linknya link dari Sepri ya? Iya, betul. Iya, Bu. Pakai linknya Mbak Sebentar lagi Septi. waktunya. Jadi ulang lagi ya Bu. Cek ulang lagi Ya. link yang tadi dia akan nambah lagi 40 menit lagi. Nambah lagi. Maklumlah cari yang gratisan kita ya Sepri ya. Iya. Iya Bu. Siap dok. Nggak apa-apa ya. Semuanya ya. Assalamualaikum. Mari dok. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Sepri, wabarakatuh. ambil lagi hostnya, kembalikan. Nanti Oh iya Bu. Oke, sama saya. udah Bu. Terima kasih semua. Iya Ibu.